dalam suasana Ramadan. Kali ini Joni mau ajak travel lovers untuk melakukan wisata religi ya, seperti ziarah ke makam-makam bersejarah. Dalam komunitas Melayu, makam seperti ini lebih populer dengan istilah keramat, yaitu tempat yang membawa berkah. Mari kita mulai. Pertama, makam ulama besar Habib Noh, yang bernama lengkap Sayyid Noh bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ahmad Al-Habsyi, yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Habib Noh. Habib Noh dianggap sebagai salah satu dari 7 wali di Singapura. Habib Noh adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW dan berbangsa Arab dari Hadramaut, Yaman. Habib Noh lahir pada tahun 1788 dalam perjalanan dari Palembang, Indonesia menuju Penang, Malaysia. Beliau pindah ke Singapura sekitar tahun 1819 dan kemudian menyebarkan agama Islam di sana. Beliau adalah seorang ulama yang berkaromah dan suci, sangat dihormati oleh masyarakat pada saat itu hingga kini. Menurut sejarah, Habib Noh sering berdiam di Bukit Palmer untuk berdoa. Kemudian seorang teman dekatnya yaitu Haji Muhammad Saleh bermaksud untuk membangun masjid di sana agar memudahkan Habib Noh berdoa. Namun Habib Noh meninggal pada 27 Juli 1866 sebelum masjid tersebut jadi. Masjidnya dinamakan Masjid Haji Muhammad Saleh dan makam Habib Noh berada di atas masjid tersebut. Hingga saat ini makam Habib Noh masih sering dikunjungi umat muslim untuk berziarah. Lokasi makamnya sekitar 2 km dari Merlion Park. Jadi kita bisa berjalan kaki ya. Tinggal lurus ke arah kiri di Jalan Esplanade, Fullerton, Raffles Quay, dan Shenton Way. Jika sudah sampai di terminal bus Shenton Way, kita tinggal berjalan keluar dari terminal dan belok kiri, lalu ikuti jalan trotoarnya. Makamnya terletak di seberang jalan ya. Yang kedua, makam Syarifah Rogayah. Ini adalah sebuah makam yang dipercaya sebagai makam seorang cucu dari ulama Habib Noh yang sangat dihormati di Singapura, yang Joni ceritakan di awal tadi ya. Dari kisah yang Joni baca, suatu hari ada seorang pemuda yang bernama Muhammad Ridwan. Dia didatangi oleh seorang ulama dalam mimpinya, dan dia diperintahkan untuk mencari makam Syarifah Rogayah. Akhirnya sampailah dia ke lokasi ini dan bertemu dengan makam tersebut. Makam yang dinaungi pepohonan nan rindang kemudian dibersihkan dan ditata kembali. Dan Ridwan baru menyadari bahwa ulama yang mendatanginya dalam mimpi adalah Habib Noh, kakek dari Syarifah Rogayah. Ada cerita menarik lain nih. Kenapa makam ini tetap terjaga di tengah banyaknya bangunan rumah warga dan gedung-gedung tinggi di Singapura? Kabarnya, makam ini sempat akan digusur untuk dijadikan pemukiman warga. Konon katanya setiap kali akan digusur, tanah di sekitar makam akan longsor dengan sendirinya. Dan itu terjadi sampai beberapa kali ya. Akhirnya diputuskan makam tidak digusur dan tetap dirawat sampai sekarang. Saat liburan ke Singapura, travel lovers bisa mengunjungi sekaligus berziarah ke makam Syarifah Rogayah. Lokasinya berada di Duxton Plain Park yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki ya. Kurang lebih sekitar 10 menit dari stasiun MRT Tanjong Pagar atau stasiun MRT Chinatown. Dan yang ketiga, makam Sultan Iskandar Shah, atau disebut juga Keramat Iskandar Shah di Fort Canning Park. Ini adalah makam yang didedikasikan untuk Sultan yang merupakan raja terakhir di Singapura. Dulu orang Melayu menyebut Fort Canning Park sebagai Bukit Larangan atau Forbidden Hill karena mereka percaya
bahwa tempat tersebut adalah makam para raja Singapura kuno dan terkenal angker. Menurut bukti arkeologis, bukit ini memang merupakan tempat istana kerajaan Temasek ya. Wilayah Singapura dulu dinamakan Kerajaan Temasek, yaitu kerajaan Melayu Hindu yang didirikan tahun 1299 oleh pangeran dari Palembang bernama Sang Nila Utama. Kerajaan berkuasa cukup lama yang akhirnya sampai ke raja bernama Parameswara. Pada tahun 1398, Kerajaan Majapahit menyerang Singapura. Kerajaan pun jatuh dan Raja Parameswara melarikan diri hingga ke Malaka dan mendirikan Kesultanan Malaka di sana. Beliau bertemu ulama dari Jeddah. Lalu Raja Parameswara akhirnya memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah. Sultan wafat pada tahun 1414 di Malaka. Konon, jenazahnya dibawa kembali ke Singapura dan dimakamkan di Bukit Larangan atau Fort Canning Park. Namun ada juga tokoh sejarah yang menyatakan makam Sang Sultan harusnya terkubur di Malaka, yang merupakan lokasi kematiannya dan bukan di Fort Canning. Terlepas dari kebenaran sejarahnya ya, pihak kolonial Inggris pada saat itu mengakui bahwa makam tersebut sebagai tempat peristirahatan Sang Sultan di Singapura. Dan sampai sekarang, makam tersebut menjadi tempat ziarah hingga objek wisata bagi para travel lovers. Untuk kesini kita bisa menggunakan MRT, lalu turun di stasiun Fort Canning Park Exit B atau stasiun Clarkway Exit A, bisa juga di stasiun Dolby Gauge Exit B. Menarik ya, bisa melihat kearifan lokal seperti ini di tengah modernitas Singapura. Semoga kelestarian makam-makam tersebut tetap terjaga karena sangat penting bagi keberagaman dan sejarah suatu tempat. Next, jalan-jalan kemana lagi ya? Sampai jumpa minggu depan.